Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bersyukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat beriring salam marilah kita hadiahkan untuk Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, pada tahun 1444 Hijriah bertepatan dengan tahun 2023 Masehi, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan bulan yang teramat agung dan mulia. Bulan suci yang penuh rahmat dan pengampunan, yaitu bulan suci Ramadan. Untuk mengoptimalkan ibadah kita pada bulan Ramadan ini, mari kita persiapkan diri kita untuk melaksanakan ibadah yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Bab kita pada pertemuan kali ini yaitu dengan bab keutamaan Ramadan dan macam-macam ibadahnya. Ibadah pada bulan Ramadan tentunya bukan hanya berpuasa saja. Walaupun memang ibadah utama di bulan Ramadan adalah dengan menjalankan puasa. Namun, banyak ibadah-ibadah lainnya yang bisa teman-teman lakukan di bulan Ramadan ini. Selain itu, melakukan ibadah pada bulan Ramadan juga membuat kita semua mendapatkan banyak sekali berkah dan pahala yang berlipat ganda dibandingkan di bulan-bulan lainnya. Begitulah istimewanya bulan Ramadan ini bagi umat Islam. Makanya kita selalu menanti-nantikan kedatangan bulan Ramadan ini setiap tahun. Tentunya akan sangat rugi lah bagi orang yang tidak memaksimalkan ibadah pada bulan Ramadan ini. Seakan-akan semua aktivitas dan kegiatan baik yang kamu lakukan mendapat ganjaran pahala. Apalagi ditambah dengan melakukan ibadah sunnah, akan dapat menambah pahala yang berkali-kali lipat dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, apa saja macam-macam ibadah di bulan Ramadan? Mari kita simak satu persatu ya teman-teman. Ibadah pertama yang pastinya kita tahu semua yaitu ibadah puasa. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shayamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Dari Abu Hurairah ia berkata, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa berpuasa Ramadan atas dasar iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosanya yang berlalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari nomor 38 dan Muslim nomor 760. Ibadah kedua yaitu tarawih. Salat tarawih memiliki keutamaan seperti sabda Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang salat malam di bulan Ramadan dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosanya yang telah berlalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibadah ketiga yaitu iktikaf. Berdasarkan keterangan dalam kitab Al-Azkar An-Nawawi karya Syekh Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, setidaknya ada 4 keutamaan yang didapatkan umat Islam jika beriktikaf 10 hari terakhir bulan Ramadan. Yang pertama yaitu iktikaf dapat menjadi sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara salat sunnah dan berzikir di masjid. Yang kedua yaitu iktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan juga dapat didoakan malaikat agar mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu iktikaf juga dapat menjauhkan dari api neraka. Dan umat Islam yang melakukan iktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan dapat diampuni segala dosanya, dibangunkan istana surga dan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ibadah selanjutnya yaitu sedekah. 3 keutamaan bersedekah sebagaimana yang sudah disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Yang pertama yaitu ganjaran harta maupun pahala yang berlipat ganda. Janji Allah perihal keutamaan bersedekah itu sendiri yang tercantum dalam Al-Quran surah Al-Hadid ayat 18. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik
niscaya akan dilipat gandakan pahala kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak. Yang selanjutnya yaitu sedekah dapat memanjangkan usia dan mencegah kematian buruk. Salah satu keutamaan dari bersedekah ini adalah mampu memperpanjang usia. Tapi yang dimaksud dalam usia adalah amalan kebaikan dari orang yang bersedekah ini akan terus dikenang melebihi umur hidup di dunia ini. Dengan sedekah, seseorang dijauhkan dari kematian yang buruk. Yang selanjutnya yaitu sedekah sebagai penghapus dosa seperti air memadamkan api. Orang yang banyak bersedekah maka ia seperti air yang memadamkan api. Dosa-dosa kita dihapuskan dengan pahala kebaikan yang berlimpah dari amalan bersedekah. Dengan sedekah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapus dosa-dosa hambanya. Oleh sebab itu, jangan pernah ragu dan menolak untuk bersedekah. Kita juga tidak pernah tahu seberapa besar dosa-dosa yang kita miliki. Untuk itulah bersedekah bisa menjadi salah satu amalan yang harus konsisten yang kita lakukan. Amalan selanjutnya yaitu baca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja membaca satu huruf dari kitab Allah, Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan dilipat gandakan kepada 10. Semisalnya, aku tidak mengatakan alif, lam, mim, itu satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi. Keutamaan bulan Ramadan lainnya adalah pintu-pintu surga terbuka lebar dan pintu-pintu neraka ditutup sehingga setan-setan dibelenggu dan diikat. Dengan demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kesempatan kepada hambanya untuk masuk surga dengan ibadah dan amal soleh yang telah diperbuat pada bulan Ramadan. Baiklah, begitu saja konten pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah dan dapat memaksimalkan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.